Kepergian Raditya Oloan, suami aktris Joanna Alexandra untuk selamanya pada Kamis 6 Mei 2021 kemarin meninggalkan kepedihan mendalam bagi sang istri dan 4 anak mereka. Ketegaran yang sempat diperlihatkan Joanna pun seketika runtuh di saat momen dirinya melihat wajah sang suami untuk terakhir kalinya. Saat menjalani ibadah tutup peti dan penghiburan terakhir, seperti apa tangisan histeris Joanna saat memberikan pelukan terakhir kepada suaminya. Suasana duka pun menyelimuti pemakaman Raditya Oloan. Meski keluarga mencoba memberikan ketegaran kepada Joanna, nyatanya tangis Joanna pun kembali pecah saat menyaksikan belahan jiwanya itu dikebumikan hingga anak-anaknya pun memeluk erat ibundanya itu. Menjadi seorang pendeta yang begitu dikagumi semasa hidupnya, Raditya Oloan memang dinilai sebagai sosok yang inspiratif hingga dicintai oleh generasi muda. Lantas, seperti apa sosok Raditya Oloan di mata sahabat-sahabat selebriti lantaran khotbahnya? Dan seperti apa pula sosok Raditya Oloan di mata keluarga, di mana merasa kagum atas perubahan yang terjadi pada Raditya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Separuh jiwaku pergi. Ungkapan itulah yang kini dirasakan oleh Joanna Alexandra. Di tengah harapannya untuk kesembuhan sang suami Raditya Oloan yang sempat terpapar COVID-19 hingga dinyatakan negatif. Namun takdir berkata lain, Joanna harus rela melepas kepergian suaminya itu lantaran sang suami meninggal dunia di tengah perjuangannya untuk sembuh. Kepergian Raditya Oloan untuk selama-lamanya itu pun meninggalkan kepedihan mendalam bagi sang istri Joanna Alexandra serta keempat anak-anaknya. Tangis pun pecah saat Joanna yang memeluk erat suaminya untuk yang terakhir kalinya dalam ibadah tutup peti sebelum mendiang dimakamkan. Joanna hingga anak sulung dan anak keduanya pun terlihat tak kuasa menahan kesedihan ketika peti jenazah Raditya Oloan akan ditutup hingga mereka pun tak beranjak dari sisi jenazah Raditya Oloan. Bahkan ketegaran yang sempat diperlihatkan Joanna pun seketika runtuh, mengingat momen tersebut adalah momen terakhir dirinya melihat wajah belahan jiwanya itu. Dengan mata sembab, Joanna pun tak henti mencium dan mengelus wajah sang suami hingga tangisan pun menjadi histeris ketika Joanna menaruh setangkai mawar putih di dada sang suami. Lantas seperti apa kondisi Joanna yang ditinggal suami tercintanya itu? Ya. Aku nggak bisa tinggiin ya kameranya. Joanna sendiri sih pasti sedih banget ya, belum bisa terima ya, gitu wajar manusiawi. Joanna drop memang, tapi apa yang Adit bangun dari luar sana
itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi. Jadi Joanna, Zuria, Zera, Ziona, Zoe, mereka melihat banyak teman-temannya Radit yang memang semua datang ke Radit, datang ke Joanna sih. Jadi Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya juga masih kecil kan. Radit sekarang bahagia di surga, dan gue tahu Joanna dan anak-anak juga pasti kuat karena bukan karena kekuatan sendiri, karena Tuhan kasih kekuatan. Air mata tumpah saat melihat wajah sang suami untuk terakhir kali. Lantas, seperti apa suasana duka yang menyelimuti pemakaman Raditya Oloan hingga tangis Joanna pun kembali pecah saat menyaksikan belahan jiwanya itu dikebumikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, perjalanan cinta Joanna Alexandra dengan Raditya Oloan memang akhirnya harus terpisahkan oleh maut dan takdir atas kuasa Sang Maha Pencipta. Ya, sempat tak berhenti berharap dan terus berdoa atas kesembuhan suaminya, namun akhirnya takdir berkata lain hingga Raditya Oloan pun mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 6 Mei 2021 lalu. Air mata Joanna pun seakan harus merelakan cinta sejatinya, seperti saat Joanna mengantarkan jenazah suaminya itu menuju peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum San Diego Hills kemarin. Maka seperti inilah momen penuh haru dan tangis saat jenazah Raditya Oloan dimakamkan hingga Joanna pun dipeluk erat-erat oleh anak-anaknya seolah saling menguatkan. Sorry ya, Mas. Sorry ya. Hari ini kami akan melepaskan Radit secara fisik. Kami tahu dia sudah aman bersama Tuhan. Ya, Joanna terlihat tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian belahan hatinya itu. Sementara kedua anaknya, Zeraya Moria dan Zuriel Paris, menguatkan di sisi samping ibunya tersebut hingga memeluknya. Keluarga pun tampak memberikan bunga untuk menghormati mendiang, hingga suasana duka pun menyelimuti pemakaman sosok yang dikenal banyak menginspirasi banyak orang tersebut. Seperti apa ayah Joanna mengenang mendiang menantunya itu. Kesempatan ini, saya sebagai ayah dari Radit dan Joanna mewakili seluruh keluarga Panggabean dan seluruh keluarga Khairupan, dan secara khusus bersama dengan putri saya ingin menyampaikan banyak terima kasih.
Sedikit aja mungkin. Kak, dikit Kak. Sorry ya. Makasih semuanya udah datang. Makasih, Kak. Menjadi seorang pendeta yang begitu dikagumi semasa hidupnya hingga menginspirasi banyak orang, seperti apa sosok mendiang Raditya Oloan di mata sahabat-sahabatnya hingga di mata keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa ya selalu nonton Intens setiap 3 hari sekali dari Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Sosok Raditya Oloan meninggalkan kesan mendalam bagi istri, anak-anak, keluarga besar, dan juga para sahabat yang sangat mencintainya. Tak ada yang pernah menyangka jika Radit yang sudah dinyatakan negatif dari virus corona, nyatanya kondisinya malah semakin menurun. Raditya Oloan meninggal dunia di usia 36 tahun. Sebelum dikenal sebagai pendeta, Radit pernah berprofesi sebagai DJ serta anak band dan pernah melewati masa muda yang kelam sebelum akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Seperti apa kesaksian orang-orang terdekat perihal sosok mendiang sahabat yang dicintainya itu? Radit itu orangnya lucu, jahil, tapi ya gitu serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda gitu, maksudnya orangnya saklek banget. Mungkin kalau yang kayak private banget sih kayaknya enggak gitu ya, tapi memang banyak ketemu di acara-acara gitu ya, kayak dengerin dia khotbah kayak gitu. Jadi memang dia sangat-sangat sangat-sangat menginspirasi lah ya, dan bisa dilihat dari yang hadir hari ini pun yang merasa sangat di-bless sama kehadiran dia itu nggak bohong lah. Dan dia tuh family man gitu, dia kalau kemana-mana pasti dia bawa anaknya. Dia itu temennya banyak, komunitasnya banyak. Iya, tentu saja semua teman-teman yang mengenal Radit, mari kita sama-sama doakan kekuatan dan penghiburan khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Dia orang yang paling sering memotivasi siapapun itu. Dia nggak ngelihat dia umur berapa, suku apa, agama apa. Dia orang yang begitu mengasihi sesamanya. Makanya kita tahu dia orang yang mengasihi Tuhan, makanya dia sangat mengasihi keluarganya juga. Jadi banyak hal positif yang kita bisa ambil dari Radit, dari Joanna, dari keluarga. Tak hanya sahabat, kakak dan adik mendiang Raditya Oloan pun mengenang sosok saudaranya itu yang dikenal sangat baik hingga tak segan membantu banyak orang. Tak hanya itu, keduanya pun kagum atas perubahan yang terjadi pada Radit, di mana dulunya terjerumus lembah hitam, hingga akhirnya berubah menjadi pribadi yang baik dan menginspirasi banyak orang. Kalau Adit sih yang pasti dia kebanggaan buat orang tua ya gitu, buat papa, mama, buat semuanya sih, buat kakak beradik juga ya, dia ya kebanggaan lah gitu. Dan juga yang pasti dia jadi teman, jadi sahabat, jadi mentor juga lah ya, jadi pastor buat kami juga karena kami bergereja di gereja yang sama semua, yang dimana Radit jadi gembalanya. Jadi dia jadi kayak pastornya kami, pendeta di keluarga besar, jadi sahabat, jadi bapak, jadi adik kakak yang usil ya gitu, yang bisa selalu menceriakan suasana. Ya mungkin teman-teman sebagian ada yang udah pernah lihat juga ya, tapi dia kan dulunya ya apalah, coba sebut dia bandar narkoba, dia pergaulan bebas, dia semua yang menurut orang tuh nggak bagus ya. Tapi memang ada di satu titik waktu itu titik di mana Joanna akhirnya diketahui hamil waktu itu, dan justru titik pertamanya adalah dia merasa yang harusnya dia mendapatkan hukuman ya, siapa yang orang tua yang terima sih kalau tahu anaknya ngamilin anak orang ibaratnya gitu kan. Nah tapi justru waktu dia datang ke ayah kami, ke papa,
Tapi justru dia pikirannya itu adalah dia pasti akan diusir dari rumah, mungkin dicoret dari KTP, dari kakak keluarga. Tapi justru malah papa waktu itu bilang gini, ya udah Dit, kalau kamu kalau mau menggugurkan papa yang akan tanggung dosa kamu. Jadi di situ tuh dia ngerasa ini ada kasih yang gak bersyarat yang dia dapat dari bapaknya, dan itu sih justru pengampunan itu yang dia ngerasa wah ini itu yang akhirnya buat dia ketemu Tuhan ya, bahwa kasih tanpa syarat itu ya betul-betul ada ya, dan itu yang membuat dia akhirnya mau bertanggung jawab sama Joanna. Kita sih sangat bersyukur, kita nggak ngelihat kok bisa ya, kita sih nggak gitu ya, kayaknya kita justru ngelihat ya kita sangat support Adit full, jadi kita Adit punya gerakan apa, pelayanan apa, kami sebagai kakak beradik tuh sangat full, orang tua juga gitu sangat full dengan segala yang Adit lakukan ya, gitu sih. Kalau tentang perubahan sih mungkin mau sedikit nambahin, justru aku sama adik saya ini orangnya baik-baik aja sih. Tapi ketika lihat perubahan dia, kita cuma ngerasa, kok kita yang baik-baik aja, kita yang diberkatin, kok kita nggak bisa segitu bisa ngargain hidup kita dan memuji pencipta kita ya. Bahkan sampai sekarang pun kami sangat, dan orang tua juga, anak-anak juga ya sangat bangga ya sama Radit ya, karena bahkan di masa duka, ketika dia meninggal pun, di masa kematiannya dia pun, betul-betul kita ngelihat buah-buah dari pelayanannya Radit betul-betul nyata. Kalau dari aku sendiri ya, adalah dia kan cukup inisiator ya. Dia tuh kalau misalnya ada acara keluarga atau apa-apa, Adit tuh yang ngajak, ayo kita kumpul doa bareng, ayo kita misalnya itu ya, lebih ke betul-betul hal yang mendekatkan diri sama Tuhan, kita ingat lagi sama Tuhan. Dan mungkin itu ya, mungkin ada sosok itu yang mungkin berkurang ya di keluarga besar ya, yang untuk ayo kita doa bareng segala macam. Nah tapi kalau di mata kami sendiri ya, dia tadi itu ya orang yang bisa ngelihat emas di dalam tempat sampah gitu. Dia orang yang bisa melihat seburuk-buruknya orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.